Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, ambil khusus Bapak Ketua DKM, Wakil Ketua DKM, Sekretaris, Pak Udin Samsudin, nggak ada, sakit ya. Pak Irwan Rauf, Dr. Irwan Rauf, sesepuh kita, Pak Budiarjo, Pak Rustandi yang selalu setia menghadiri pengajian sekalipun rumahnya agak jauh, Pak Ius dan Pak Yudis yang setia selalu menjemput saya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di bawah curahan hujan, kita masih berupaya menyempatkan diri untuk bisa salat subuh berjamaah, dan kita akan lanjutkan dengan mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, masih dalam bab keutamaan orang fakir, halaman 94. Kalau kemarin berhentinya pada baris ketiga dari bawah, tapi kita ulang dari awal. Kita ulang dari qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadl, supaya enggak berhenti di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadl, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsani Yahya bin Sulaiman an Imran bin Muslim. Qala, dia berkata, Imran itu, balaghani anna Aba Dzarrin qala, sampai berita kepada aku bahwa Abu Dzar berkata, Ausoni Khalili, telah berwasiat kepada aku. Khalili artinya kekasihku. Buat Abu Dzarrin, dia memanggil Nabi itu sebagai kekasihnya. Oleh karena itu, ini berarti hadis Nabi yang menceritakan bahwa Nabi pernah berwasiat kepada Abu Dzar. Apa wasiat Nabi kepada Abu Dzar? Bisab'in, 7 macam wasiat Nabi.
lan atrukhunna, aku tidak meninggalkan wasiat Nabi itu. Wala atrukuhunna, dan aku tidak akan meninggalkan, belum pernah meninggalkan dan tidak akan pernah meninggalkan. Aku akan selalu melaksanakan wasiat Nabi ini. Oleh karena itu ini juga menjadi bahan buat kita untuk kita renungkan. Sebab wasiat Nabi kepada Abu Dzar itu berarti wasiat juga kepada kita semuanya. 7 yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Dzar. Apa yang 7 itu? Pertama, ausoni bihubbil masakin. Nabi berwasiat kepada aku agar aku mencintai orang-orang miskin. Wadunu wa minhum, dan selalu dekat pada orang miskin. Itu berarti kepada kita pun diwasiatkan Pak Arjuna, bahwa dalam hidup itu jangan jauh dari orang miskin. Berupayalah mencintai orang miskin dan selalu berupaya untuk dekat dengan orang miskin. Kalau kita punya tetangga ada orang miskin, jangan jauhi mereka. Kalau kita ada sesuatu acara di rumah kita, jangan lupa orang miskin undang. Ajak mereka itu untuk ikut berbahagia dengan kita. Jangan sekali-kali kita mengundang itu memisahkan. Yang kaya diundang, yang miskin gak diundang. Atau diundang tapi tempatnya dipisahkan. Ini untuk orang kaya, ini untuk orang miskin. Jangan terjadi hal yang semacam itu. Itu wasiat Nabi yang pertama. Wasiat Nabi yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfal minni wala anzura ila man huwa fauqi. Artinya dalam hidup itu Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar, jangan suka melihat kepada yang lebih kaya, tapi lihatlah orang yang lebih miskin dari kita. Karena dengan kita melihat kepada yang lebih kaya, biasanya kita malah iri, ingin seperti dia. Dengan demikian kita tidak mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Dengan melihat kepada yang lebih rendah dari kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Karena kita merasa kita tidak sesusah mereka. Kita masih punya kelebihan dari mereka. Karena itu kita akan selalu mengucapkan alhamdulillah. Saya tidak sesusah dia. Begitulah dalam hidup. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Jangan melihat kepada orang yang rumahnya mewah. Lihat kepada orang yang rumahnya lebih jelek dari kita.
Kalau rumah kita jelek, lihat kepada orang yang rumahnya bocor. Kalau rumah kita banyak bocor, lihat kepada orang yang tidurnya di emper-emper toko. Kita masih bagus. Sekalipun bocor tapi punya rumah. Bandingkan dengan mereka yang tidur di bawah kolong jembatan, di emper-emper toko. Itulah perintah Nabi. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Yang ketiga, wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Kata Abu Dzar, perintah Nabi kepada aku, an asila rahimi. Hendaklah aku selalu menghubungkan silaturahmi. Hendaklah aku selalu menghubungkan kasih sayang dengan saudara, dengan sesama. Sayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri. Itu adalah hidup yang baik. Hubungkan silaturahmi, wa in udbirtu. Sekalipun orang itu membelakangi aku. Sekalipun orang itu tidak mau bersilaturahmi dengan aku. Kita silaturahmi. Apalagi kalau keadaan kita lebih kaya. Saudara kita miskin. Kita yang kaya datang kepada yang miskin. Jangan katakan, kan aku lebih tua. Harusnya dia yang lebih muda datang kepada aku. Tapi kalau yang lebih tua itu miskin, bukan mustahil dia malu untuk datang kepada kita. Takut disangka ingin diberi, takut disangka ingin minta-minta. Karena itu Pak Yus yang punya saudara banyak nih, hampir 200 katanya kalau kumpul. Kalau ada di antara saudara kita yang miskin Pak Yus, dan dia tidak datang dalam pertemuan, jangan biarkan dia. Kita datangi ke rumahnya. Kenapa dia tidak datang? Ada apa dia tidak datang? Sakitkah dia? Kalau sakit, tanyakan sudah berobat atau belum. Kalau dia bilang belum, kenapa belum berobat? Kalau dia bilang tidak punya uang, segera kasih uang buat berobat. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi. Hubungkan silaturahmi, sekalipun orang yang kita hubungi itu dia tidak pernah mau datang kepada kita. Wa quti'at, dan dia memutuskan malah hubungan silaturahmi. Dia malah tidak mau datang. Datangi oleh kita. Hubungkan oleh kita silaturahmi itu. Itu yang sudah kita bahas Pak Yus ya. Sekarang lanjutannya. Pesan Nabi kepada Abu Dzar yang keempat. Apa pesan Nabi kepada Abu Dzar yang keempat? Wa an uksyira min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyak zikir. Dan di antara zikir yang diperintahkan oleh Nabi kepada Abu Dzar untuk diperbanyak adalah banyak-banyak mengucapkan
la la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan pada diriku. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau satu ketika Bapak marah pada anak-anak, jangan katakan haram jadah ya. Kalau kita katakan haram jadah ya, maka berarti kita mengatakan anak kita ini anak jadah, anak haram. Kan Bapak punya anak itu dengan pernikahan yang resmi. Kenapa anak Bapak dikatakan haram jadah? Kalau kita marah kepada anak, ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini anak susah banget dinasihatin. Itu yang harus kita ucapkan. Kalau kita lagi marah. Kenapa? Fa innaha, karena ucapan la haula wala quwata illa billah itu min kunuzil birri, itu adalah merupakan pundi-pundi kebajikan. Kunuz, kanzun, pundi-pundi, albir, kebajikan. Berarti kalau kita banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, perbendaharaan kita, perbendaharaan kebajikan kita, perbendaharaan pahala kita akan bertumpuk-tumpuk, akan banyak sekali, akan penuh perbendaharaan kebajikan kita dengan banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pesan Nabi yang ke-5 kepada Abu Dzar, wa alla as'alan nasa syai'an. Pesan Nabi, kata Abu Dzar, adalah agar aku jangan meminta-minta kepada orang, apapun juga. Ayas'alah artinya meminta-minta. Jangan minta-minta, Pak. Usaha, kerja. Ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk selalu berusaha dan tidak boleh meminta-minta, Nabi memberi contoh. Lihat tuh Nabi Daud. Dia kalau pagi pergi ke hutan mencari kayu bakar. Dipanggulnya kayu bakar itu, dibawanya ke kota, dijualnya kayu bakar itu, dan hasil penjualannya itulah yang dia gunakan untuk menutup kebutuhan hidup. Oleh karena itu jangan sehari-hari ngan muter niangan bantuan. Jangan, Pak. Bekerjalah. Kepada anak pun jangan banyak minta.
Karena dia juga banyak kebutuhannya masing-masing. Yang penting hidup tidak boleh minta-minta. Sampai dalam hadis lain Nabi mengatakan, orang yang hidupnya dari minta-minta, dia akan menghadap Allah dengan wajah yang compang-camping tidak ada dagingnya. Akibat dari cakaran kukunya nanti di akhirat. Oleh karena itu bapak-bapak, wasiat Nabi ini harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Bahwa kita tidak boleh minta-minta kepada siapapun. Dan apapun juga. Yang berikutnya pesan Nabi kepada Abu Dzar, wa alla akhafa fillahi laumata laimin, agar aku tidak takut dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan takut, sekalipun mungkin saja ketika kita melaksanakan perintah Allah ada orang yang mencela kita. Ada orang yang menganggap kita hanya memikirkan kepentingan akhirat. Jangan takut. Ketika kita melaksanakan hukum Allah dicela orang, jangan takut. Ketika kita sholat pergi ke masjid, ada yang mencela, sia rajin ke masjid, mau senang sia mau boga duit, gawe sia neangan duit ulah ke masjid wae. Jangan takut, jangan mundur dicela yang semacam itu. Terus datang ke masjid, apalagi sholat berjamaah isya dan subuh. Jangan takut dicela orang. Apalagi kita ke masjid itu untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Jangan takut dicela orang. Sebab menuntut ilmu itu fardu. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun, Pak Ustadz. Menuntut ilmu itu fardu. Sama fardunya dengan sholat. Kalau orang tidak sholat itu berdosa, maka orang yang tidak menuntut ilmu, padahal kesempatan untuk menuntut ilmu itu terbuka buat dia, tapi dia nggak mau, dia berdosa. Ini orang-orang yang menjadi tetangga masjid, yang di rumah dia nggak ada pekerjaan apa-apa, kan ngahulang diuk, ngalamun, kedengaran di masjid ngaji, tapi dia nggak mau. Sesungguhnya berarti dia setiap hari mengumpulkan dosa. Karena orang yang punya kesempatan menuntut ilmu tapi tidak mau menuntut ilmu, dia adalah orang yang paling rugi dalam hidup. Kata siapa? Kata Nabi, asad dan nasi hasratan yaumal qiyamah, manusia yang paling merugi pada hari kiamat nanti, rajulun amkanahu talabul ilmi, orang yang mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu, falam yatlub, tapi dia nggak mau datang menuntut ilmu. Dia akan menjadi orang yang paling merugi. Oleh karena itu ketika kita menuntut ilmu dicela orang, jangan takut karena kita melaksanakan perintah Allah.
Yang berikutnya wasiat Nabi, wa an aqulal haq wa in kana murran. Hendaknya kamu ya Abu Dzar mengatakan yang benar itu benar, sekalipun pahit. Pak Arjuna, ketika kita mengatakan kebenaran mungkin saja terasa pahit, karena seakan-akan kita menasihati diri sendiri, karena seakan-akan kita mengevaluasi diri kita sendiri, mencela diri kita sendiri. Jangan sekali-kali kamu takut. Katakan yang benar itu benar, sekalipun terasa pahit buat kita. Wa kana Abu Dzar, dan adalah Abu Dzar idza syaqata min yadihi sautahu, kalau jatuh dari tangannya cambuknya, andai kata dia lagi naik kuda, cambuk untuk mecut kudanya jatuh, maka Abu Dzar yakrahu ayyakula li ahadin, dia nggak mau, dia nggak senang, dia membenci untuk mengatakan kepada orang yang di bawah, nawilnihi, tolong ambilkan pencutku. Gak mau dia. Karena itu bapak-bapak jangan minta tolong kalau memang kita masih bisa ngerjakan sendiri. Minta tolong pun jangan, minta apapun jangan, termasuk minta tolong. Kalau memang kita bisa mengerjakannya sendiri. Kalau memang bisa kita mampu mengerjakannya sendiri, kerjakan sendiri. Jangan katakan tulungan dah, pangandakeun. Kalau kita bisa ambil sendiri, ambillah. Ambil. Di rumah juga, kalau ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan, jangan minta bantuan kepada pembantu. Selama kita bisa mengambilnya sendiri. Karena dengan kita minta bantuan berarti kita minta-minta. Padahal sudah dikatakan tadi, jangan sekali kita minta-minta pada orang. Termasuk minta bantuan. Termasuk minta bantuan. Demikianlah pesan Nabi. Demikianlah wasiat Nabi yang Nabi sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Hendaknya ini juga menjadi pedoman buat kita agar kita melaksanakan wasiat-wasiat Nabi yang 7 itu. Wa bihadzal isnad, dan dengan sanad yang tadi waan semuanya sama dengan itu. Qala, berkatalah, haddatsana Ibrahim, telah bercerita kepada aku Ibrahim, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Haisamah qala, dia berkata, takunul malaikah, telah berkata malaikat, ya Rabbi,
wahai Tuhanku, abdukal kafir, hambamu yang kafir, basattalahu ad-dunya, kamu buka baginya kenikmatan dunia. Kan kita suka berkata, Pak Arjuna, orang yang kafir senang hirupna, orang yang kafir banyak uangnya, orang yang kafir banyak hartanya, orang yang kafir rumahnya mewah, orang yang kafir mobilnya banyak. Ini malaikat juga berkata semacam itu. Wahai Tuhanku, itu orang-orang yang kafir, mereka telah kau buka rezekinya. Wa tadwi anhul bala, dan orang yang kafir itu justru malah kau hindarkan dari cobaan. Gak banyak cobaannya orang kafir itu. Badannya sehat, tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Enak ya Allah jadi orang kafir. Dunianya kaya, jauh dari bencana. Itu kata malaikat kepada Allah. Fayaqulu lil malaikat, maka kemudian Allah berkata kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Aksifu an iqabihi, coba singkaplah oleh kamu, lihatlah oleh kamu siksaan dia nanti di akhirat. Kan kamu tahu, kamu sudah melihat bahwa Allah itu akan menyiksa orang-orang kafir. Coba kamu lihat, memang dia dunianya senang, nggak ada bencana, tapi nanti kau lihat di akhirat dia akan disiksa. Fa iza ra'auhu, kalau kamu sekalian melihat orang-orang kafir disiksa, qalu, maka berkatalah malaikat-malaikat itu, ya Rabbi la yanfa'uhu ma asaba minad dunya. Wahai Tuhanku, iya betul, kekayaan dunia yang Allah berikan, yang Kau berikan kepada mereka, di akhirat ini tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang kaya, hartanya berlimpah, nggak ada kesusahan, jangan iri hati. Karena dia akan diberi kesenangan hanya di dunia. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan kesenangan apa-apa. Ini juga peringatan kepada kita. Kalau sekarang kita Allah limpahkan rezeki kepada kita, uang kita berlimpah-limpah, banyak sekali, harta kita banyak, rumah kita bagus, kebun kita banyak,
tangkal duren loba, tangkal manggis loba, banyak sekali kita miliki. Jangan terlena, jangan merasa sudah bahagia. Itu mah semuanya dunia. Itu semuanya hanya titipan Allah. Kalau kita tidak mensyukurinya dan kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka yang akan kita dapati di akhirat nanti kesengsaraan. Oleh karena itu, kalau kebetulan ini kita diberikan limpahan harta, jangan bangga, jangan sombong, jangan lupa kepada Allah yang memberikan kenikmatan itu. Wa taqulu, lalu malaikat berkata, ya Rabbi abdukal mu'min, wahai Tuhanku, itu hamba-Mu yang beriman, yang rajin ibadah, yang melaksanakan segala perintah-perintah-Mu dan meninggalkan segala yang Kau larang ya Allah. Tadwi anhu dunya, Kau jauhkan dari dirinya dunia. Dia enggak kaya, dia hidup hanya sekedar cukup, tidak berlebihan. Dia tidak pernah bisa berfoya-foya. Dia juga tidak pernah bisa membanggakan diri dengan kekayaannya, karena memang hanya sedikit kekayaannya. Itulah orang yang miskin, orang yang beriman ya Allah. Kau buat mereka itu justru jauh dari kenikmatan dunia. Wa tu'riduhu lil bala, malah orang yang beriman itu banyak cobaannya, Pak Arjuna. Orang yang beriman itu banyak cobaannya. Ya Allah, itulah nasib orang yang beriman. Dunia Kau jauhkan, bencana justru Kau dekatkan kepada mereka yang beriman. Fayaqulu, maka Allah menjawab pertanyaan malaikat itu. Apa kata Allah? Aksifu an saubihi. Tapi coba kamu lihat pahala yang dia himpun. Sekalipun dia dunianya enggak banyak, tapi pahalanya banyak dia miliki. Berlimpah-limpah. Sekalipun dia banyak cobaan, tapi cobaan yang ditimpakan kepada dia itu mendatangkan pahala. Cobaan yang ditimpakan kepada dia itu justru mengampuni dosa. Itulah, hai para malaikat, orang-orang yang beriman, memang dunianya sedikit, memang cobaannya banyak, tapi pahala dia banyak. Dosa dia telah diampuni dengan cobaan-cobaan yang diturunkan. Fa idza ra'auhu, maka ketika malaikat melihat apa di balik orang yang beriman itu dari pahala dan ampunan dosa, berkata malaikat, ya Rabbi ma yadurruhu ma asabahu minad dunya. Wahai Tuhanku, betul, ternyata tidak memberi madorot apa-apa kepadanya cobaan-cobaan dunia.
tidak memberi madarat apa-apa kepadanya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekalipun dia miskin, tapi dia tetap sholat dengan baik. Sekalipun dia miskin, tapi tetap dia itu menolong orang yang susah. Sekalipun cobaan demi cobaan ditimpakan kepadanya, tapi dia tetap sabar. Dia tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Oleh karena itu, hai para malaikat, gak usah kau gelisah melihat orang yang beriman susah. Sebab memang mereka aku berikan kesusahan di dunia, tapi di akhirat nanti aku akan berikan kebahagiaan. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita punya rezeki itu hanya sekedar cukup, ala kadar bisa menutup lapar. Kalau kita cobaan demi cobaan datang silih berganti, sabar. Sebab di balik kesulitan itu, di akhirat nanti kita akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Inilah dialog antara malaikat dengan Allah, membicarakan orang yang kaya dan membicarakan orang yang miskin. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadl bi isnadihi an Abi Dzarrin al-Ghifari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, al-mukassiruna, orang yang mengumpul-ngumpul harta sebanyak-banyak, yang mukassirun artinya yang berbanyak-banyak harta, yang berupaya mencari harta sampai berlimpah-limpah, humul asfalun, mereka nanti di akhirat akan berada paling rendah. Akan berada paling rendah. Kalau masuk neraka, masuk surga, surganya paling rendah. Tingkatan surganya paling rendah kalau orang yang ngumpulkan harta banyak. Kalaupun dia masuk surga, tapi paling belakang. Wahai orang-orang kaya, sini banyak yang kaya. Silahkan berbangga di dunia. Tapi ingat, Bapak akan masuk surga paling belakang. Kenapa? Karena harta Bapak yang banyak, itu akan banyak pertanyaan yang diajukan kepada Bapak tentang harta yang Bapak miliki. Karena itu kata Nabi, orang yang mengumpul-ngumpul harta sebanyak-banyaknya, dia akan menjadi orang yang paling rendah nanti di akhirat. Kecuali kalau orang itu kaya, kola, dia berkata, hartanya banyak, tapi dia berkata, hada, ini untuk si anu, wahada, ini untuk si anu. Arba'a marratin, berkatanya itu 4 kali.
Artinya ini buat orang yang di depan, ini buat orang yang di belakang, ini buat orang yang di kanan, ini buat orang yang di kiri. Jadi hartanya itu dia atur sedemikian rupa bermanfaat buat orang lain yang di depan, buat orang lain yang di belakang, buat orang lain yang di kanan, buat orang lain yang di kiri. Dia berupaya berbagi kenikmatan pada orang lain dengan kenikmatan yang dia miliki. Itu yang bagus. Di Cilendek saya punya pohon rambutan dan punya pohon duren. Pak Yus tinggali engkenya aya tangka rambutan opat, aya tangka duren hijinya jangkung kasida. Saya berkata pada anak saya, kalau nanti rambutan ini matang, petik, dan kamu jangan makan dulu sebelum kamu beri tetangga belah sini, tetangga belah sana, anteran heula kabeh, baru kamu boleh makan. Aya tangka alpukat Pak Yus. Di samping rumah saya di belah kidul ada pohon alpukat. Pak Rustandi bibitna pamasihan Pak Lasmana Surya Atmaja. Kenal kan? Mantan wali kota Cirebon. Dia orang Ciamis ya, orang Garut ya. Orang Ciamis hanya dia ngakunya abdi mah orang Perancis, berarti orang Ciamis. Dia bawa bibit alpukat, dia kasih saya tanam dan sekarang udah gede, buahnya lebat kaskida. Saya katakan pada anak saya, kalau alpukat ini nanti tua, kamu jangan ambil buat kamu makan dulu sebelum tetangga yang di samping rumah yang setiap hari ngelihat belum kamu beri. Jadi orang kaya pun akan masuk surga duluan kalau dia berkata ini buat si ini buat si ini buat si ini. Arba'a marrotin. Pak Yus 4 kali dia berkata itu. Hadza wa hadza wa hadza. Tapi orang yang semacam ini Pak Arjuna wa qalilun mahum. Sedikit sekali orang kaya yang seperti itu. Pak Yus, sedikit sekali orang yang kaya yang punya harta dia berbagi. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Oleh karena itu hati-hati. Kita lebih baik jadi orang fakir daripada jadi orang kaya. Sebab orang kaya pandiri asup surgana, orang fakir duluan. Habis waktunya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masih panjang umur sampai ke hari Sabtu yang akan datang. Tapi Sabtu yang akan datang mah fikihnya masih hadis insya Allah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa dan kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlishina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.